بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat zuhur Masjid An-Nabawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan siang hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعة رحمكم الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat makhluk daripada makhluk yang lain. Allah meninggikan derajatnya malaikat Jibril daripada malaikat yang lain. Allah memuliakan manusia daripada manusia yang lain. Itu adalah Allah memuliakan nabi-nabi dan rasul-rasulnya, di antaranya adalah Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat menjadi tempat yang terbaik. Di antaranya adalah Mekah dan Madinah. Di antaranya adalah masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Itu adalah tempat yang terbaik daripada tempat lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu yang terbaik daripada waktu-waktu lainnya. Di antaranya waktu yang terbaik adalah yang sekarang kita ada di dalamnya, adalah bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kemungkinan besar besok masuk bulan Zulhijjah, dan nanti berikutnya bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriyahnya, dan bulan yang tersendiri adalah bulan Rajab. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah yawma khalaqas samawati wal ard inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran يوم في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, adalah tahun itu 12 bulan. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram, bulan yang haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah sesudah bulan Ramadan. Apa itu bulannya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, antara Jamadul Akhir dan Sya'ban. Ya.
Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, sebelum masuk atau di antaranya satu keutamaannya bulan Zulhijjah. Kita akan bahas sebentar keutamaannya bulan Zulhijjah karena kemungkinan besar besok masuk. Ya, kemungkinan besar besok Rabu tanggal 1-nya. Makanya malam ini ada isbatnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, keutamaannya bulan Zulhijjah ya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Semua ulama tafsir sepakat adalah layalin ashr itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil 'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري nomor hadisnya 969, Abu Dawud 2438 dan At-Tirmidzi 757. Jemaah rahimakumullah taala, adalah perlu kita memperhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Amal saleh yang dicintai Allah, yang punya dudukan tinggi di sisi Allah adalah amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan. Karena itu jemaah rahimakumullah taala, ada apa amalan itu yang disunahkan? Yang pertama adalah as-siyam. As-siyam itu adalah puasa. Puasa itu adalah punya dudukan yang baik, dudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dari dia dari api neraka 70 tahun 1 hari. Ya. Dan kita tahu siyam itu atau puasa Allah langsung yang membalas, yang memberi pahalanya Allah langsung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah kulli amal ibni Adam lah illa siyam fa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu adalah untuk dia, dan puasa itu adalah aku, kata Allah, yang akan berikan langsung pahala. Artinya apa? Puasa itu punya dudukan yang tinggi karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia antara Allah dan hamba. Salat kita tadi tahu siapa, mungkin di dalam satu kantor yang enggak ada mungkin bisa tahu. Cuma kalau puasa, orang bisa katakan puasa padahal belum tentu dia puasa. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, disunnahkan ya baiknya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari an Hunaidah binti Khalid an imraatihi an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat yang lain adalah dari Hafsah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Galat dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah.
Terus apalagi wa Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Wa thalathati ayyam min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan, 3 hari di setiap bulan yang kita pahami adalah Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Yang berikutnya adalah wal itsnain atau itsnain min asy-syahri wal khamis, dan hari Senin dan hari Kamis. Di riwayat yang lain, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi qabliyat subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga amalan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, baiknya kita, karena tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang dicintai Allah daripada hari lainnya adalah amalan yang ada di 9 hari di bulan Zulhijjah. Baiknya kita mengusahakan untuk bisa puasa berapa hari. Misalnya kalau besok masuk awal Zulhijjah, ya bisa aja Rabu, Kamis sudah libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, masuk Senin. Nanti tinggal ketemu lagi adalah tanggal 9 itu Arafah. Ya, yang di dalamnya ada Rasulullah SAW bersabda, Arafah itu akan menghapus 2 tahun dosa. 1 hari minimalnya. Kalau kita nggak bisa puasa, minimalnya jangan lewat tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Karena hari Arafah itu adalah pahalanya menghapus, atau fungsinya menghapus tahun dosa yang lalu atau dosa tahun lalunya. Dan di dalam riwayat yang lain itu adalah dan yang tahun yang berjalan, ya, bukan tahun yang berikutnya, juga ada di dalam riwayat, cuman lebih cenderung dengan hadisnya yang tahun yang berjalan. Kenapa? Karena Zulhijjah itu adalah bulan yang terakhir di setiap tahun Hijriyah. Kalau kita hitung adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, sekarang beberapa hari ini, dan terakhir adalah Zulhijjah. Karena itu jemaah rahimahumullah taala, jangan sampai kita terlewat tanggal 9. Punya fungsinya 2. Yang pertama akan menghapus 2 tahun dosa. Yang ketiga adalah termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, yang kedua adalah al-iktsar min at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir. Usahakan di 9 hari ini banyak mengucapkan alhamdulillah dan la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi banyakilah di hari-harian ini, yang baik ini adalah tahmid, tahlil dan takbir. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darami adalah man ma min amalin azka 'inda Allah wa la a'zamu ajran min khairi ya'malu fi 'ashri dhulhijjah qila wala jihadu fi sabilillah qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi fakthuru, kata Rasulullah SAW, fakthuru fihi min at-takbir wat tahmid wat tahlil. Banyakilah di 10 hari itu adalah takbir atau tahmid dan tahlil dan takbir. Di antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi takbir itu bukan pas malam idnya aja. Ada 2 macam, ya, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah bebas dari tanggal 1 Zulhijjahnya sudah boleh takbir. Duduk di rumah, lagi naik kendaraan, lagi misalnya mohon maaf olahraga atau lari, itu baiknya dengan takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dulu di zaman sahabat Ibni Abbas, Ibni Mas'ud, mohon maaf, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan Ibni Mas'ud, selalu mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Ya, baiknya takbir sendiri-sendiri, itu lebih baik. Jemaah rahimakumullah taala, berikutnya adalah
amalan yang baik di dalam Zulhijjah itu adalah melaksanakan haji. Itu adalah tentu adalah karena musim hajinya. Di dalam bulan Zulhijjah itu kumpul semua ibadah-ibadah inti. Di dalamnya ada hajinya, di dalamnya ada salatnya, di dalamnya ada zakatnya, idul kurban atau udhiyah, di dalamnya juga ada puasa. Oleh karena itu kata ulama, kenapa Allah muliakan 9 hari itu? Karena di dalamnya kumpul semua ibadah yang di situ ada hajinya, di situ ada salatnya, di situ ada sedekahnya atau zakatnya, termasuk mengeluarkan udhiyah atau kurban. Begitu juga ada puasanya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, kita banyak beribadah di dalam 9 hari itu. Minimalnya kita yang pertama menjaga salat berjamaah 5 waktu. Menjaga salat-salat sunnahnya 12 atau 10 rakaat yang ada namanya rawatib. Ya, puasa, membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Kalau bisa khatam di 10 hari itu 3 juz lah, sehari 3 juz, jadi di 10 hari bisa khatam Al-Qur'an 30 juz. Banyak bersedekah, banyak berinfak, berbakti kepada orang, silaturahim, dan banyak tadi bertakbir dan bertahlil atau bertahmid atau bertahlil dan bertakbir. Jemaah rahimakumullah taala, yang berikutnya adalah al-udhiyah. Al-udhiyah itu adalah kurban, dan kurban itu adalah amalan yang baik dilakukan di waktu 10 Zulhijjah. Di antaranya adalah dari salat Idnya sampai ayyamut tasyrik. Ya. Jadi dari salat Id, sesudah selesai salat Id sampai ayyamut tasyrik adalah tanggal 10, 11, 12, 13, dan tanggal 10 adalah hari Nahar atau hari. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, kita bahas berapa fikihnya al-udhiyah. Al-udhiyah itu atau di dalam bahasa Latin adalah al-qurban. Kita bisa katakan Idul Adha atau Idul Qurban. Dan apa itu al-udhiyah? Adalah hiya syat allati tadbah duha yaumul Id tagarruban ila Allah. Adalah hayawan ternak yang disembelih di hari Idnya atau di hari lebarannya, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tanamkan di dalam hati kita mengeluarkan kurban itu ikhlas karena Allah. Karena termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita baca doa iftitah, ya, hafal mungkin semua. Inna salati wa nusuki. Kata ulama, nusuki itu adalah haiwan yang disembelih, termasuk adalah haiwan kurbannya, untuk mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nusuk, adalah kata ulama tafsir, nusuk itu adalah kurban atau al-kurban atau al-udhiyah yang disembelih di malam atau di hari Idnya. Ya, oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, apa hukumnya kurban itu adalah sunnah wajibah, sunnah yang wajib untuk orang yang sanggup. Ya, jadi sunnah yang wajib untuk orang yang sanggup untuk satu rumah. Ya, an ahli kulli baitin muslim qadara ahluhu alaih. Satu rumah seseorang muslim yang ada di dalam satu rumah itu adalah dia kalau sanggup
itu adalah masuk sunnah yang wajib ya untuk membahagiakan keluarga di hari raya Idul Adha dan memberi kepada fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Dan udhiyah itu dibagikan tiga bagian. 3 untuk keluarga, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk kita bagikan, dan 1/3 untuk beri kepada fakir, tetangga, mohon maaf, dan 1/3 dibagikan kepada fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Artinya apa? Di Idul Fitri kita disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, untuk menjadikan orang fakir miskin di hari itu punya makanan. Dan di Idul Adha ya, untuk menjadikan fakir miskin itu punya daging untuk bisa masak untuk makan dan dengan keluarga. Jadi tujuannya atau hikmahnya adalah media untuk memberi ya makanan kepada keluarga. Makanya disunahkan untuk makan dari hewan kurbannya. Cuman kalau mau disedekahi semua nggak ada masalah. Cuman sunnahnya lebih baik makan. Makanya di sini adalah hikmahnya ya media untuk memberi makan kepada keluarga dan memberi atau memasuki kebahagiaan di dalam hati fakir dan miskin. Yang terakhir adalah keempat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berkurban atau mengeluarkan hewan kurban. Jemaah rahimakumullahu taala, ahkamaha, hukumnya berkurban itu yang pertama adalah umurnya. Ya, umurnya itu adalah penting sekali. Yang pertama adalah la yajzi fil adhiyah min ad-dhan aqallu min al-jam'i wa huwa ma fi sanatin aw aqrabaha. Jadi kalau dhan atau kibas itu 6 bulan ke atas. Kalau ma'iz yang telinganya agak panjang itu 1 tahun. Ya, yang berikutnya adalah wa min al-ibil ya, dan unta adalah 3 tahun masuk ke 4. Kalau sapi 2 tahun masuk ke 3. Ya, itu adalah 4 macamnya. Yang pertama dhan, ya, domba. Yang kedua ma'iz, kambing. Yang keempat adalah sapi dan sejenisnya. Kan pasti ada yang tanya, korbo boleh enggak? Boleh. Cuman kalau ada yang makan dagingnya, karena sejenis sapi dia, sejenis sapi. Ya. Yang keempat adalah unta. Unta nggak ada di negeri kita, nggak, susah cari. Jadi kebanyakan adalah sapi. Ya. Cuman kalau kita lihat afdalaha yang afdal itu adalah kibas. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW adalah afdalut udhiyah ma kanat kabshan aqran fahlan abyadan yakhlatuhu sawad. Jadi yang paling baik, yang paling bagus adalah udhiyah itu kabsh. Kabsh itu adalah 1. Jantannya dhan. Ya. Terus apa itu? Terus dilanjut abyad, warna putih. Ya. Yakhlutuhu sawad. Di kaki depan ada garis hitam, di kaki belakangnya ada garis hitam, di pinggiran matanya dikelilingi oleh garis atau warna hitam dan punya tanduk. Itu yang paling bagus. Carinya susah, Pak. Kalau carinya juga pasti mahal. Dan tukang kambing yang jualan itu hafal hadisnya ini. Hafal
hafal dia, dan gak bakalan turun karena dia tahu kalau bapak nggak beli pasti ada yang datang ya. Kenapa? Karena dicari. Nah, kalau dikatakan mana afdal ya, cuman karena kita ini kebanyakan yang disukai apa? Daging sapi. Makanya tingkatannya itu domba dan kambing, baru sapi, baru unta tingkatannya. Cuman kita lihat situasinya, tempat yang kita tinggal. Nah, cuman kalau dicari afdalnya adalah kabis yang jantan tadi, warna putih, kakinya dan tangan, kaki depan, kaki belakang ada hitamnya, dan dikelilingi dua matanya ada warna hitamnya, dan punya tanduk yang besar yang bagus itu, dan dia sehat ya, sehat ya, karena termasuk syarat yang kedua adalah salamataha. Jadi kurban itu harus sehat ya, salimah itu dia nggak punya kurang apapun. Jangan cari yang apa namanya, yang kurus gitu ya, carilah yang gemuk ya, carilah yang gemuk, yang bagus, yang dia sehat, karena itu adalah ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fihi al-adhahi. Ada 4 hal diperhatikan dan enggak boleh itu masuk di dalam udhiyah atau kurban kita. Yang pertama adalah al-aura. Al-aura itu yang matanya satu enggak lihat. Ya. Yang kedua ada al-maridah, yang sakit. Jadi berdiri aja enggak mau, duduk aja. Gitu ya, sakit. Cuman kita kadang-kadang hewan kurban itu stres duluan, karena kita nggak memperhatikan, karena dia nggak bicara, makhluknya nggak bisa bicara ya. Disembelih, mohon maaf, disembelih di tempat kadang-kadang masih melihat kadang-kadang masih ada darahnya. Seharusnya adalah ada tempat yang terpisah dengan tempat yang sembelih itu ya, makanya akhirnya jadi stres ya, ada yang lari gitu kan. Jadi oleh karena itu perhatikan kalau masuk di dalam panitia. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah dan dia harus salimah, kakinya ya, telinganya semua harus sehat ya. Wal arjal allati dhul'uha wal kasirat allati la tunggi. Jadi yang dia jangan sampai kakinya tadi satu rusak atau nggak bagus atau nggak ada, malah kadang-kadang itu jangan sampai. Yang keempat adalah jangan menjadikan kurban yang kurus. Jadi kalau beli kurban itu pegang dulu, jangan sampai tangan kita ini nyambung ya, nggak ada dagingnya sama sekali, dipegang belakang kan. Jadi ternyata pas pegangnya ternyata nggak ada dagingnya. Carilah yang lebih baik. Waktu dzabhiha, kapan disembelih adalah di hari Id sesudah salat. Ya. Kalau disembelih sebelum salat, itu enggak masuk kurban. Kan ada ramai sekarang di media sosial, kan ada yang bilang kenapa enggak sebelum Id? Ya, itu enggak bisa, enggak masuk di dalam syariatnya. Ya kan orang enggak ngerti. Kenapa enggak dikasih sebelum Id aja? Biarin fakir miskin masak. Ya masak sesudah salat Id, karena masih ada 3 hari yang namanya ayyamut tasyrik. Kata Rasulullah SAW, ayyamu dzikrin wa akil. Hari-hari itu adalah hari-hari zikir, hari banyak berzikir kepada Allah, dan hari banyak atau hari minum dan hari makan dan minum. Kenapa dikatakan hari makan dan minum? Karena dilarang untuk puasa di hari ayyam tasyrik. Nah, makanya sunnahnya adalah menjadi kurban kalau disembelih sesudah salat Id. Kalau sebelum salat Id nggak masuk. Jadi jadi sedekah saja seperti sedekah yang biasa. Jemaah rahimakumullah taala, ma yastahibbu 'inda dzabhiha. Apa yang dibolehkan atau yang disunnahkan untuk waktu mensembelih hewan kurban, baiknya adalah
dihadapi ke hadapannya ke kiblat. Pas sembelih lebih bagus dihadap ke kiblat. Dan membaca doa ya Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaik. Kita bismillah mengucapkan Allahu Akbar, dan ini adalah darimu dan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza minka wa ilaik. Ya. Inna hadza minka wa ilaik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat adalah yang inna hadza minka wa ilaik. Bismillah itu adalah baik, semua amalan yang kita lakukan adalah mengucapkan bismillah, mengucapkan bismillah. Jemaah rahimakumullahu taala, yang berikutnya adalah sihhatil wakalah. Jadi kita memberi kuasa kepada orang lain. Di antaranya adalah kita menyerahkan kepada panitia yang ada di TKI. Cuman baiknya sunnahnya kita sembelih sendiri dengan tangan kita. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih baik. Kalau memberikan atau menyerahkan kepada panitia, dan silakan saja, sudah selesai juga, nggak ada masalah. Cuman lebih baik Rasulullah SAW sendiri menyembelih hewan kurban. Dan belajarlah, nggak akan berat, apalagi kalau pisaunya lebih tajam, kan itu lebih baik. Jemaah rahimakumullah taala, kismataha. Bagaimana membagikan kurban itu adalah yastahibbu an tuqassama al-adha thalath. Udhiyah itu baiknya dibagikan 3 bagian. Seperti tadi kita katakan adalah 1 untuk keluarga, 2 untuk membagikan kepada tetangga, ya. Yang ketiga adalah sepertiganya ke sepertiga itu. Jadi sepertiga yang ketiga adalah kita bagikan kepada fakir miskin atau diserahkan tadi kepada panitia yang membagikannya. Yang ke-8 adalah ujrat jazaraha. Ini diperhatikan kalau masuk kita di dalam panitia. Orang yang menyembelih hewan kurban itu, tukang jegal itu jangan dikasih daging dari kurbannya, kasihlah upah. Ya. Kalau mau kasih dagang sebagai orang dia masuk di dalam kategori misalnya fakir miskin atau tetangga, silakan. Ya, cuman kalau kita kasih upahnya dari daging kurbannya itu enggak boleh. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu anhu. قال أمرني رسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلائلها ولا أعطي الجزار منها شيء. قالوا نحن نعطيه من عندنا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW atau Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga satu unta, badana itu unta, dan disembelih dan dibagikan dagingnya, kulitnya sama semua kepada orang yang butuhnya, dan orang yang menyembelih itu dikasihkan upah, kata Ali bin Abi Thalib, bukan dikasih dari upahnya dari dagingnya. Kita kadang-kadang kasih kulitnya, kasih kepalanya, kasih dagingnya, enggak, kasih upah. Upahnya dari mana? Dari DKM kan? DKM, setiap DKM pasti punya uangnya, atau diambil khusus untuk yang jegalnya, yang tukang menyembelih itu diambil berapa, 100 atau 150 untuk dibayar itu, ya. Bukan dari jual kulitnya, juga nggak boleh. Jual kulitnya, hasil dari jual kulitnya dikasih upahnya, ya, karena tadi dagingnya, kulitnya semua harus dibagikan, nggak boleh dijual apapun, Itu adalah yang ditunjuk oleh hadis Rasulullah SAW.
Jadi yang kesembilan adalah tujzasya an ahli bait, boleh satu hewan kurban untuk satu rumah yang kita katakan di awal. Dan yang terakhir adalah diperhatikan kalau ada niat untuk mengeluarkan hewan kurban, baiknya sunnahnya dari malam ya masuk tanggal 1 Zulhijjahnya jangan gunting kuku lagi dan jangan mencukur rambut apa ya sampai disembelih hewan kurban itu. Dan siapa? Kepala keluarganya aja, bukan semua satu rumah, bukan satu orang yang atas namanya, biasa itu atas nama kepala keluarga. Itulah yang disunahkan, lebih baik gak usah mencukur rambut atau menggunting kuku. Dan baiknya udhiyah itu atas nama kepala keluarga, jangan di atas nama anak masih belum balik. Ya, karena syaratnya kurban itu adalah harus balik. Semua ibadah adalah harus balik, berakal, gitu kan? Bukan anak masih anak TK. Karena saya ada sekolah, kadang-kadang ibunya ini atas nama anak saya yang di TK. Saya bilang atas nama ibu aja atau atas nama bapak. Karena belum balik. Bapaknya ada enggak? Enggak ada. Kita gelir aja setiap tahun bapaknya, habis itu ibunya, habis itu saudaranya. Ini sekarang giliran yang di TK ini. Saya bilang enggak boleh. Lebih baik atas nama bapaknya. Kecuali kita sendiri punya uang sendiri dan bapaknya bisa sendiri, ibunya bisa sendiri, anaknya bisa sendiri, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuman kalau enggak bisa, cukup dengan satu untuk satu rumah atau satu keluarga yang tinggal di rumah. Karena itu jemaah rahimakumullah taala, ini adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ara'aitum hilal dzul hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyamsik min sya'rihi wa dhufrihi hatta yudhhi." Kata Rasulullah SAW, kalau masuk hilalnya tanggal 1-nya Dzulhijjah ya, dan ada yang niat untuk mengeluarkan udhiyah, ya jangan lagi mencukur rambut dan menggunting kuku sampai disembelih. Bisa aja jadi disembelih itu bukan hari Id. Ya, bisa aja di ayam tasyrik. Kalau misalnya biasa di masjid-masjid kalau jatuhnya besok hari Jumat, kebanyakan potong hewan kurbannya di hari Sabtu. Jadi nggak bisa dicukur rambutnya di hari Jumat. Jadi sampai menunggu sembelih hewan kurbannya baru menggunting kuku dan mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Jemaah rahimakumullah taala, inilah sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di beberapa hadis yang kita tadi sebutkan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, ya Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita rezeki bisa kita mengeluarkan kurban tahun ini, karena kurban ini punya pahala yang luar biasa, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi apa yang sebutkan kita di awal, kita manfaatkan hari-hari yang terbaik dari hari dunia, hari yang Allah mencintai di dalamnya amal saleh apapun. Usahakan menjaga semua amal saleh 9 hari itu dan di hari lainnya. Cuma dikasih keistimewaan di hari-hari atau 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberi kita kesehatan dan memberi kita kekuatan untuk selalu taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum astaghfirullahal rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan, masih ada pertanyaan atau cukup? Ada pertanyaan? Ya. Misalnya kita dikasih pelajaran harta ya,
Ya. Terus kita berkorban anggaplah 5 sapi gitu. Ya. Kita kurbankan ini yang 2 sapinya ini khusus orang tua kita yang pernah Ya. Terus yang kedua tentang puasa. Yaumul Fitr itu kan 13, 14, 15. Nah, sedangkan di bulan haji ini tanggal 13 itu tidak boleh berpuasa. Nah, apakah kita berpuasanya itu 14, 15, 16 atau 14, 15 saja? Yang pertama adalah baiknya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Cuman kalau kita niatnya adalah ini dari saya dan keluarga saya, bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal masuk di dalamnya. Ada sebagian ulama yang dikatakan boleh karena termasuk sedekah. Ada yang termasuk sedekah. Cuman kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama dikatakan lebih baik adalah yang mengeluarkan kurban itu yang masih hidup. Nah, yang masih hidup dan yang meninggal masuk di dalamnya. Yang sudah meninggal misalnya orang tua kita sudah masuk di dalamnya. Ada sebagian yang dikatakan boleh, ada sebagian yang dikatakan boleh. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Ya, cuman lebih kuat, yang lebih masyhur adalah yang masih hidup. Yang kedua adalah 13, 14, 15. Kalau masuk di ayyamut tasyrik haram, enggak boleh. Termasuk yang dilarang. Cuman kalau misalnya 13 masuk ke ayyamut tasyrik, 14, 15, ambillah 16. Karena di dalam riwayat itu adalah 3 hari di setiap bulan. Ya, 3 hari di setiap bulan. Jadi ada 2 hadis yang dikatakan 3 hari di setiap bulan. Ada hadis yang lainnya yang menjelaskan 3 bulan itu, 3 hari itu, mohon maaf, 3 hari itu, 13, 14 dan 15. Jadi kalau ternyata akan ketemu 13, antum ambil 14, 15 dan 16. Allah. Masih ada? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita sekali lagi kekuatan kesehatan untuk selalu taat. Karena kan kadang-kadang diuji dengan kesibukan, diuji dengan hal-hal lainnya. Padahal ini hari-hari yang punya kemuliaan yang luar biasa. Sampai dikatakan ulama, mana yang paling tinggi? 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 awal di bulan Zulhijjah? Ternyata 10 hari awal di bulan Zulhijjah punya dudukan tinggi daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman malamnya yang punya dudukan tinggi adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah ada Arafah. Makanya puasa Arafah tidak jelaskan ya apa yang ada pahalanya menghapus 2 tahun dosa. Dan di tanggal atau di malam Lailatul Qadar Rasul disunahkan untuk kita membaca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di Arafah, di hari Arafah, apa yang disunahkan adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Usahakan di hari Arafah banyak mengucapkan kata itu. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus kita katakan di hari Arafah? Kata Rasulullah SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di hari Arafah itu diusahakan dari paginya sampai sorenya itu banyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu kalimat tauhid. Kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa
taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tadi kurban itu adalah sunnahnya Nabi al-muwahhidin, Nabi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, usahakan dan puasa dan jangan kemana-mana. Banyak berdoa, banyak mengangkat tangan, karena itu adalah hari-hari yang terbaik. Berikutnya hari Nahar, hari Id. Kita tadi jelaskan ada Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik semua untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم